You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said so. Donald Trump kembali bicara keras. Amerika Serikat mengirim armada besar ke kawasan dekat Iran. Kapal induk bergerak, destroyer menyusul, sistem pertahanan disiapkan. Pesannya jelas, Amerika sedang memperlihatkan otot. Tapi ada satu hal yang janggal. Ancaman terdengar keras, kapal perang sudah di posisi, namun tidak satupun peluru dilepaskan. Padahal ini bukan pertama kali Amerika berhadapan dengan Iran. Dan ini bukan momen yang sulit bagi AS untuk menyerang. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau Amerika punya kekuatan sebesar ini, kenapa Trump justru menahan diri? Jawabannya bukan karena Iran kuat sendirian. Jawabannya ada jauh di luar Timur Tengah. Karena di balik Iran ada kekuatan lain yang sedang menghitung setiap langkah Amerika, dan dari sinilah cerita sebenarnya dimulai. Amerika Serikat mulai menggerakkan kekuatan militernya ke Timur Tengah. Presiden Donald Trump saat berbicara kepada wartawan di atas Air Force One usai menghadiri World Economic Forum di Davos mengonfirmasi langsung langkah ini. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. Trump secara terbuka menyebut bahwa Iran menjadi fokus utama dari pergerakan armada ini. Menurut laporan armada yang dikerahkan Amerika mencakup USS Abraham Lincoln beserta Carrier Strike Group-nya, sejumlah guided missile destroyers, opsi penempatan sistem pertahanan udara tambahan untuk melindungi pangkalan AS di kawasan. Pergerakan ini bukan kebetulan. Kapal induk USS Abraham Lincoln sebelumnya berada di kawasan Asia Pasifik, namun diarahkan ulang menuju Timur Tengah dalam hitungan hari. Namun di saat yang sama, Trump juga menyampaikan ancaman keras jika Iran melangkah terlalu jauh, terutama terkait isu nuklir dan kekerasan internal. Trump kepada CNBC menyebut, mereka tidak bisa melakukan serangan nuklir. Jika mereka melakukannya, hal itu akan terjadi lagi. Merujuk pada serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Di sisi lain, Iran tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menulis peringatan keras dalam opininya di The Wall Street Journal. Abbas Araghchi menegaskan, jika kita kembali diserang, Iran akan membalas dengan semua yang kita miliki. Ia juga memperingatkan bahwa perang dengan Iran tidak akan singkat. Konfrontasi habis-habisan akan sangat sengit dan berlangsung jauh lebih lama daripada skenario fantasi. Tapi sampai di titik ini, tidak ada serangan yang benar-benar dimulai. Jika armada sudah bergerak, ancaman sudah diucapkan. Kenapa Amerika tetap menahan pelatuk?
Amerika Serikat sebenarnya mampu menyerang Iran. Masalahnya bukan kemampuan militer. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah peluru pertama dilepaskan. Pertama, karena Iran tidak sendirian. Di belakang Iran ada China dan Rusia dengan kepentingan besar yang ikut dipertaruhkan. Salah satu titik paling sensitif adalah Selat Hormuz. Menurut berbagai laporan energi internasional, selat ini adalah jalur utama pengiriman minyak dunia. Dan sebagian besar minyak yang melewati Hormuz mengalir ke Asia, termasuk ke China. Artinya jika Iran diserang dan membalas dengan mengganggu Selat Hormuz, dampaknya bukan hanya ke Amerika tapi ke ekonomi global. Lonjakan harga minyak, gangguan rantai pasok, dan tekanan besar ke negara-negara industri. Inilah yang membuat Washington berhitung. Kedua, perang Iran justru menguntungkan China secara strategis. Jika Amerika terlibat perang besar di Timur Tengah, kapal perang AS tersedot anggaran membengkak, fokus Indo-Pasifik melemah. Dan ini diakui oleh banyak analis geopolitik. Konflik Iran bisa mengikat Amerika di kawasan yang bukan prioritas utamanya. Sementara China justru mendapatkan ruang bernapas di Asia. Bahkan bisa jadi kesempatan China buat mengalahkan AS dengan mudah. Ketiga, resiko eskalasi tidak berhenti di Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam tulisannya di The Wall Street Journal secara terbuka memperingatkan Amerika. Bahkan ia menegaskan bahwa perang dengan Iran tidak akan singkat, tidak akan terbatas, dan akan menyeret kawasan yang lebih luas. Dan Washington memahami satu hal penting, menyerang Iran bukan operasi cepat, ini adalah pintu menuju konflik panjang yang biayanya sulit dikendalikan. Itulah sebabnya meskipun armada sudah bergerak, Amerika menahan pelatuknya. Di balik semua ancaman dan pergerakan armada, ada satu fakta yang jarang dibicarakan ke publik. Fakta ini tidak datang dari China, bukan dari Iran, melainkan dari dalam Pentagon sendiri. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian banyak dikutip media pertahanan Amerika, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, saat itu berbicara dalam konteks evaluasi kesiapan militer, menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Pete Hegseth menyatakan bahwa dalam berbagai war game dan simulasi konflik melawan China, Amerika Serikat tidak selalu berada di posisi unggul. Ia menjelaskan bahwa selama lebih dari 1 dekade terakhir, militer China secara konsisten membangun kekuatan yang secara spesifik dirancang untuk menghadapi Amerika Serikat. Bukan untuk berperang di mana-mana, bukan untuk pamer kekuatan global, tapi untuk satu skenario utama, mengalahkan AS dalam konflik besar. China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. In the past X number of years, 10, 12, 15, the Pentagon has a perfect record in all of its war games against China. We lose every time inside the Pentagon war games. We know what our real capability. You see, we didn't even get to this part of the war on warriors. I mean, the military-industrial complex, the way we procure weapon systems. Ya, salah satu contoh paling sensitif adalah ketergantungan Amerika pada kapal induk sebagai tulang punggung proyeksi kekuatan global. Dalam beberapa simulasi strategi China yang mengandalkan rudal jarak jauh, senjata presisi, dan pendekatan asimetris dinilai mampu melumpuhkan keunggulan kapal induk AS sejak fase awal konflik. Dan jika Amerika menghadapi konflik besar, mereka tidak lagi bisa mengandalkan keunggulan lama tanpa perhitungan yang jauh lebih matang. Jika Amerika tahu resiko itu, lalu bagaimana sebenarnya China membangun keunggulan di laut hingga mampu membalikkan hasil simulasi perang? Bagaimana China kalahkan AS di Angkatan Laut? China tidak pernah berniat meniru Amerika. Mereka tidak berlomba membangun armada global, tidak mengejar kehadiran di setiap samudra, dan tidak mencoba mengalahkan Amerika di semua medan. China memilih satu pendekatan yang jauh lebih efisien, mengalahkan Amerika di titik terlemah strateginya. Selama berpuluh-puluh tahun, kekuatan laut Amerika bertumbuh pada satu simbol utama, kapal induk. Kapal ini bukan sekedar senjata, tapi pusat proyeksi kekuatan AS ke seluruh dunia. Masalahnya China membangun militernya bukan untuk melawan Amerika di mana-mana, melainkan khusus untuk menghadapi Amerika di satu kawasan, Asia Pasifik Barat. Disinilah konsep A2AD atau Anti-Access Area Denial menjadi kunci. Strategi ini bukan untuk menyerang duluan, melainkan untuk mencegah musuh masuk dengan aman ke wilayah konflik. China menggabungkan beberapa elemen sekaligus.
rudal anti kapal jarak jauh, rudal hipersonik dengan kecepatan tinggi, sistem radar dan sensor berlapis, dukungan satelit untuk pelacakan target, serta kekuatan laut dan udara yang terintegrasi. Tujuannya sederhana namun mematikan, buat kapal induk Amerika terlalu beresiko untuk didekatkan. Dalam berbagai simulasi militer, skenario yang paling ditakuti Amerika bukan kekalahan total, melainkan kehilangan kapal induk di menit-menit awal konflik. Karena jika itu terjadi bukan hanya kerugian militer yang muncul, tapi juga kehancuran psikologis dan strategis. Satu kapal induk bukan sekedar kapal yang membawa ribuan personel, puluhan pesawat tempur, dan nilai strategis yang tidak tergantikan. China memahami ini. Itulah sebabnya mereka tidak mencoba menyaingi Amerika dengan jumlah kapal induk yang sama. Baliknya, mereka membangun alat untuk menetralkan kapal induk itu sendiri. Inilah mengapa dalam war game, Amerika sering unggul di atas kertas, tapi kalah dalam skenario masuk ke wilayah konflik. Karena China tidak bermain di permainan lama, China mengubah aturan mainnya, dan ketika aturan berubah, keunggulan lama tidak lagi menjamin kemenangan. Inilah alasan mengapa setiap pergerakan armada Amerika kini selalu dihitung dengan ekstra hati-hati. Bukan karena Amerika lemah, tapi karena lawan sudah menyiapkan jawaban jauh sebelum perang dimulai. Di titik ini satu hal menjadi jelas, Donald Trump bukan tidak berani, Amerika Serikat bukan kehilangan kekuatan, yang berubah adalah perhitungan resikonya. Menyerang Iran hari ini bukan sekedar operasi militer, itu adalah pintu menuju konflik berkepanjangan, eskalasi lintas kawasan, dan resiko perang besar yang tidak bisa dikendalikan. Di saat yang sama, China tidak perlu menembakkan satupun peluru, cukup dengan membangun kekuatan laut yang tepat, mengubah medan perang, dan membuat setiap keputusan Amerika penuh konsekuensi. Ini bentuk perang modern. Bukan siapa yang paling keras berteriak, bukan siapa yang paling banyak mengirim kapal, tapi siapa yang berhasil membuat lawannya berpikir dua kali sebelum memulai perang. Dan ketika perang menjadi terlalu mahal untuk dimulai, disitulah keseimbangan dunia sedang berubah. Amerika masih kuat, China belum sepenuhnya dominan. Namun satu hal pasti, dunia tidak lagi sesederhana siapa paling kuat, dia menang. Dan itulah alasan mengapa meski armada sudah bergerak, peluru tetap tidak dilepaskan.